Selamat pagi, kita lanjutkan pada seminar tentang bagaimana supremasi kapital digunakan untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. Pertama, kita membicarakan bahwa polarisasi antara kelompok pro-radikal dengan pro-pemerintah itu saat ini semakin tajam. Dan oleh karena itu, hal ini menggoyah stabilitas politik. Nah, perpecahan ini tuh terjadi sejak adanya kegiatan 411 ya, atau 4 November pada waktu pemilihan Gubernur Ahok dan 212. Gerakan ini menimbulkan polarisasi di antara kedua kelompok. Nah, tetapi di kelompok pemerintah pun itu pada saat menghadapi pencapresan tahun 2024 terjadi kegamangan. Artinya calonnya itu belum jelas antara Ganjar dan Puan atau antara Prabowo dan Andika dan sebagainya. Oleh karena itu, era supremasi militer yang sudah dirubah menjadi supremasi sipil tahun 98, saat ini kita evaluasi terjadi kelemahan dalam arti supremasi sipil ini kemasukan atau kebobolan dengan supremasi kapital. Artinya saat ini di Indonesia terjadi perang kapital. Oleh karena itu, pada waktu persiapan Pilpres tahun 2024, biaya melakukan Pilpres itu sekitar 25 triliun. Nah, ini yang menjadi masalah adalah biaya tersebut semakin lama semakin kering, semakin sulit untuk dikumpulkan. Beberapa partai melakukan pengumpulan lewat caleg ataupun calon kepala daerah dan menjadi masalah bagi KPK. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan stabilitas politik melalui pembahasan supremasi kapital adalah kita mulai dengan adanya perang kapital di Indonesia. Artinya paling tidak di Indonesia itu terjadi perang kapital. Artinya bagaimana? Artinya bila kita lihat ya, evaluasi dari grafik jumlah uang beredar dari tahun 1980 sampai 2000-an, jumlah uang beredar itu sekitar 1.400 triliun. Dan grafik itu seperti grafik stick hoki, meningkat tajam sejak tahun 2004 sampai sekarang. Jumlah uang beredar dari 1.400 triliun naik menjadi 8.000 triliun. Oleh karena itu, GDP per kapita di Indonesia itu tahun 1980-an sekitar $300 per tahun, sekarang menjadi $4.800 GDP per kapita Indonesia. Dan saat terakhir GDP per kapita Indonesia itu tahun 2021 meningkat menjadi 65 juta rupiah per penduduk per tahun. Artinya dengan adanya sistem moneter yang terjadi peningkatan tajam jumlah uang suplai beredar ini, artinya uang beredar itu di Indonesia 80% adalah berbentuk kredit. Jadi kredit mulai dari kredit World Bank sampai kepada kredit bank diturunkan menjadi kredit bank. Oleh karena itu, biaya politik yang bisa dibuat stabil adalah bagaimana pemerintah bisa menengahi terjadinya perang kapital. Perang kapital di Indonesia itu paling tidak ada 3 perang kapital yang besar. Yang pertama adalah gara-gara menanggung biaya kredit bank yang sangat besar, ada grup Meikarta, itu terjadi perang farmasi. Artinya grup mereka yang tadinya developer berpindah menjadi bergerak di bidang kesehatan. Dan akhirnya gara-gara perang farmasi ini, grup farmasi yang terbesar di Indonesia, yaitu top nomor 8 terkaya di Indonesia, posisinya terlempar menjadi posisi 48. Dan posisi tersebut digantikan oleh
grup Mayapada dan grup Meikarta tadi, yaitu dalam rumah sakit Siloam. Yang kedua adalah perang gula. Jadi gara-gara yang dulu top terkaya di Indonesia nomor 1 adalah pabrik rokok terbesar nomor 1, dan mereka sekarang mengalami tekanan penurunan, maka mereka itu sekarang berbisnis gula, yaitu secara tidak langsung PTPN 3 atau holding perusahaan perkebunan Nusantara memiliki utang sebesar 41 triliun. Gara-gara menanggung utang tersebut, mereka mengadakan 5 pihak sepakat untuk menentukan 2 hal, yaitu kuota impor gula dan penetapan harga gula. Perang gula ini sangat memberatkan harga gula di masyarakat, sehingga bisa naik sampai kepada 3 kali lipat dari harga gula impor. Perang kapital yang ketiga adalah perang BLBI. Seperti kita ketahui, Pak Mahfud menjadi kepala Satgas BLBI, memimpin target pengumpulan pengembalian obligasi BLBI sebesar target 100 triliun. Tetapi sudah berjalan 6 bulan sampai sekarang, baru mencapai 15 triliun. Artinya jauh dari target yang dibebankan kepada Satgas BLBI. Kenapa target pengembalian obligasi BLBI ini macet? Atau seret ya? Karena obligasi BLBI ini tidak bisa dikriminalisasi, artinya tidak bisa dipidanakan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyita-nyita aset. Tetapi proses pelelangan aset atau eksekusi aset tersebut harus melalui persetujuan obligor, atau bila tidak harus melalui proses fidusia, sehingga tidak bisa serta-merta dilelang. Bagaimana caranya perang BLBI ini bisa mencapai target? Adalah melalui motivasi kehendak para obligor BLBI. Jadi kira-kira begini, obligor BLBI itu ada 81 bank yang terbagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya adalah BBO, Bank Beku Operasi, BDL, Bank Dalam Likuidasi, BTO, Bank Takeover, dan sebagian dari bank takeover itu, diantaranya adalah BCA, pemilik lama mendapat hukuman untuk menyerahkan aset dan bank tersebut, bank BCA, bank Danamon, bank Lipo, bank Niaga, dan sebagainya, itu kepada pemerintah. Nah, oleh pemerintah kemudian di take over, bank BCA di take over oleh grup Farallon dan kemudian grup Jarum. Grup Bank Niaga di take over oleh grup CIMB. Grup Danamon di take over oleh grup Maybank, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses mencapai target dari 100 triliun beban Satgas BLBI tersebut bisa di-approach atau didekati melalui motivasi para pemilik lama yang sudah kehilangan hak kepemilikan tersebut. Pada evaluasi saat-saat ini adalah terjadi buyback dari grup Salim kepada Bank Mega sebesar 37%. Juga terjadi buyback dari grup Indomobil. Dengan demikian, kemungkinan ini akan diteruskan menjadi buyback di grup UIC, Unggul Indah Corporation, Wings Food, atau bahkan grup MNC. Karena ini sudah menjadi pola kehendak mereka. Dengan demikian, bagaimana pemerintah bisa, atau koalisi partai pendukung pemerintah bisa menengahi atau memfasilitasi atau menjadi wasit dari perang kapital ini, menjadi peranan supremasi kapital dalam mendukung proses stabilitas politik Indonesia. Terima kasih.